Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena izinnya, karena rahman rahimnya kita bisa berkumpul menghadap. Semoga niat hajat baik kita bil khusus hajatnya keluarga Sayyidul Hajat Allah kabulkan, Allah mudahkan urusannya, Allah jauhkan musibah berai, Allah angkat penyakit dan batin kita, keluarga kita, cucu kita disolehkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Iwan al yang dirahmati oleh Allah, syukur hingga kita sudah melakukan talqin zikir, sudah menjadi pengamal istiqomah, senang manakibat berkhidmat kepada guru. Semoga apa yang kita citakan menjadi manusia yang berakhlak sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Amin ya rabbal alamin. Syukur kita sudah makan zikir, karena zikir la ilaha illallah adalah benteng Allah. Allah berfirman, siapa yang masuk ke dalam benteng Allah niscaya aman dari godaan setan. Jadi masuk ke dalam benteng Allah aman dari godaan setan. Benteng Allah itu la ilaha illallah. Jadi kita bentengnya dulu cuman di mulut, sekarang bentengnya sudah ditanamkan. Tadi terbersit waktu sholat isya, dikir isya terbersit sedikit. Ingat tentang dalil tidak berfaedah sabda Nabi, tidak berfaedah kalimat la ilaha illallah kalau diambil dari lisannya orang yang lupa kepada Allah, orang yang belum sampai kepada Allah. Jadi kalimat la ilaha illallah kalau diambil dari lisan yang lupa, orang yang tidak sampai kepada Allah, apalagi dari kitab dibaca atau katanya atau ikut-ikutan, maka dzikir la ilaha illallah tidak akan seperti faedahnya yang tertulis dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Tidak manfaat seperti yang diucapkan oleh Rasul. La ilaha illallah kalimatul ikhlas, maka pengamalnya bakal jadi orang ikhlas. Kalimatul iman, maka pengamalnya bakal yakin kepada Allah. Kalimat thayyibah, maka pengamalnya akan berkah segala-galanya. Jadi kalimat penebus dosa, kalimat sayyidul istighfar, yang mana seluruh dosa akan diampuni oleh Allah. Itulah la ilaha illallah. Kalau diambil dari lisannya orang yang sudah sampai kepada Allah. Jadi dulu kita mendapatkan la ilaha illallah karena imamnya baca ikut-ikutan, imamnya dzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, kita ikut, palanya goyang-goyang la ilaha, ikut goyang juga. Pulang ke rumah diamalkan la ilaha illallah, bagus apa enggak? Bagus, cuman hanya sampai kepada kebaikan saja. Dibanding nyanyi ya, habis sholat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung nyanyi dari yakinku terdekat, bagusan itu la ilaha illallah, hanya sampai kepada kebaikan dibanding yang tidak baik. Jadi kalau zikir yang ditanamkan oleh ahlinya bukan sekedar baik, tapi yang paling afdol dari seluruh yang ada. Bukan hanya dikit, dari yang ada yang diturunkan oleh Allah. Jadi ilaha illallah itu ciptaan, tidak ada. Kalau tidak turun kalimat la ilaha illallah, ganti yang kecil, nanti ininya di yang kecil. Jadi ini di sininya yang masuk itu di sini, kabel ini di sini ganti.
kalimat yang paling dari seluruh 1000 kali bilang subhanallah. Orang kafir mau masuk Islam bilang subhanallah 1 miliar kali tidak akan masuk Islam. Tapi dengan sekali mengucap la ilaha illallah sudah. Makanya waktu Abu Thalib mau meninggal dunia, Rasulullah bersabda, ya, kata Rasulullah, ya Abu Thalib, kalau engkau memang tidak mau mengucapkan sempurnanya syahadat, kau tidak mengucapkan namaku, sebutlah. Tidak usah pakai apa-apa, sebut saja la ilaha illallah. Abu Thalib geleng. Cuma nyebut la ilaha illallah doang, ya pamanku. Geleng. Tidak mau. Jadi cukup satu la ilaha illallah. Udah, ini nggak apa-apa. 2 lah, apa-apa. Apa-apa. Bukan bagiannya. Ya. Mik aja ada bagiannya ya. Makanya kalau kita dapat jodoh, mau istri saya begini, itu sudah jodohnya bagiannya gitu. Pasnya sama dia gitu. Oh hidung saya begini, tidak mancung. Kalau dimancungin belum tentu ganteng belum. Ya, saya melihat yang ke salon yang dimancungin bukannya benar, bukan. Ya, jadi ngaco. Sudah ya. Bawaannya, jadi ciptaan Allah mah pantas saja ya. Pantas. Yang tidak pantas itu karena nggak disyukurin gitu ya. Coba sekarang mengisur ganti hidungnya pakai hidungnya itu apa Raja Salman, hidung gede. Serem lihatnya juga agak pantas kan. Kata istrinya, ini siapa? Aku Suryana. Bukan lah. Nggak diterima pulang ke rumah. Dah segara-gara make itu tuh. Ilaha. Jadi supaya jadi benteng Allah itu harus diambil dari orang yang sudah terbentengi dari godaan setan. Jadi semua, makanya alhamdulillah ya. Makanya dulu ini mah sedikit belajar ya dulu. Lagi SMP ada di koran itu iklan buku, judulnya namanya Pencak Setrum. Pencak Setrum itu orang bisa main silat tanpa belajar, tanpa ngejurus atau bisa. Saking pengennya beli, saya ke kakak saya nyuruh beliin itu, diweselkan ke Solo karena bukunya buatan dari Solo, kirim 4.200 harganya, mahal karena bekal sekolah aja berapa ratus. Ngumpulin duit, buka celengan, dibeliin. Turun buku 2 minggu nyampe ke Pleret bukunya. Pas dibuka, wow hebat. Dipelajari sendiri selama 40 malam latihan. Itu bisa-bisa. Latihan itu rajin tiap malam ngejurus. Itu bisa-bisa. Ini bagaimana? Sudah bukunya simpan aja sudah. Ngapain latihannya? Nggak bisa-bisa. Sudah dilupakan nggak bisa-bisa. Pas SMA ada orang ngajak nganter ketemu kiai, katanya kiai ini punya pencak setrum. Wah, ini bener ini. Dibawa akhirnya. Begitu dibawa dilihat. Kata dia, kamu nanti ke rumah malam. Iya siap. Begitu ke rumah dimandiin. Udah dimandiin, digosok, di apa, begitu tenaga dalamnya ditransferkan ke punggung. Kata dia, ngomong pengen apa? Saya bilang pengen bisa silat tanpa belajar. Gitu. Udah, beres, udah. Nanti besok jam 12 ke sini. Ya, besok jam 12 malam ke rumah. Kata Kiai, tiup, udah. Sekarang coba kamu minta jurus apa? Begitu merujut, langsung bisa. Gedepuk, nyumpalitan, guling-guling. Kata dia, alhamdulillah dikabul, kata Kiai. Saya pulang mikir, dulu beli buku, belajar 40 malam sendiri, agak bisa-bisa. Kata buku Kiai ditiup doang. Wah, jadi itu jadi pemikiran. Baru saya berpikir, berarti yang pakai guru sama yang nggak pakai guru beda jauh. Kalau kita belajar dari buku, yang ngelimpahinnya siapa?
Makanya kata Nabi, belajar kepada kitab tanpa guru sama dengan belajar kepada setan. Karena benernya kata kita, salahnya kata kita. Mau beli buku silat, malas jurus 1, jurus ke 100 aja. Kuda-kudanya belum bener, mukulnya udah jurus 100 ya, jumpalitan jatuh. Kagak bener. Itu namanya belajar sendiri. Tidak berfaedah, tidak mau manfaat. Itu jadi pemikiran luar biasa. Akhirnya dari situ berpikir segala sesuatu harus pakai guru. Nggak mau lagi belajar di kitab nih. Dulu beli mujarobat, mujarobat. Wah, dibaca. Bikin jimat. Wah, bikin jimatnya aneh. Beli serempak. Serempak itu kan ada itunya, karetnya. Karetnya ditulisin rajah, bikin sendiri. Wah, sama abang berdua bikin. Udah, coba kamu duluan. Wah, pakai. Kata saya enggak abang dulu. Iya, pakai abang. Coba pukul, cobrot, perengkel. Kenapa? Sakit. Sekali lagi, pukul 3 kali dicoprak. Waduh, gerung. Nggak kebal ya? Sabuknya dari serempak itu atasnya. Bener-bener itu ya. Berdua aja itu melaktekin mujarobat itu. Lagi bener ya. Namanya juga perjalanan. Tapi setelah terbuka jadi paham. Jadi guru. Akhirnya saya berpikir, saya sholat, tapi ke sholat yang bener gimana ya? Kata ini begini, kata kiai ini begini, kata kiai ini begini. Bingung saya. Belajar ke satu guru, kata kiai, kamu harus paham dulu maknanya, pelajari terjemahnya. Kayaknya bingung juga, ini bingung. Akhirnya benar-benar saya udah niat nanti suatu saat saya mau jadi guru yang benar-benar mengajarkan benernya sholat. Udah luar sekolah kerja di Kristun, akhirnya bareng sama Aheri pergi ke Suryalaya ditalkin. Begitu beres talkin oleh Abah Anom, baru terasa, ini benernya sholat. Jadi yang disebut sholat ingat itu begini, ada gurunya. Kita hanya berpikir dikasih dikir. Sekarang lebih paham lagi, ternyata guru kita ngasih dikir hopi itu hanya ucapan. Intinya ucapan dipegang oleh Syekh Mursyid. Jadi yang bikin kita tahu-tahu lagi diem, tahu-tahu ingat, itu adalah limpahan karomahnya Syekh Mursyid. Begitu ingat tujuan Syekh Mursyid, kalau sudah ingat terusin sebut. Setelah itu lupa lagi. Setelah lupa nyambung lagi, sambung lagi, lupa lagi. Setelah itu ingat lagi. Nah, yang mengingatkan dikala lupa adalah Syekh Mursyid. Itu menyambung antara dunia dan akhirat. Itulah yang disebutkan dengan afdolnya dzikir. Jadi dzikir yang afdol itu ada yang melimpahkannya. Nah, afdolnya itulah Syekh Mursyid. Paklam anahu la ilaha afdol dzikir. Paklam itu ada yang mengajarkannya. Itu guru. Di dalam ilmu hakikat tidak hanya lisan. Tadi seperti talqin tadi, semua juga bisa. Angkat la ilaha illallah. Sudah. Coba dengarkan. Sudah. Bisa. Tapi kenapa harus dari Syekh Mursyid? Kenapa harus wakil talqin yang mengajarkannya? Karena di balik itu yang paling mahal, kata Syekh Abdul Qadir, bukan sekedar ucapan. Ucapan hanya tanda. Tapi yang nyampe usulnya, ada yang mewusulkan. Jadi fungsinya Syekh Mursyid adalah mewusulkan. Contoh, kalau Bapak masuk sekolah STM 1 Purwakarta, SMK 1 Purwakarta, elit. SMA 1 Purwakarta, elit. Kita masuk ke situ, tidak ada pelajarannya, tidak ada gurunya. Tapi sekolahnya di situ. Kira-kira apakah kita dapat sesuatu yang besar? Tidak, hanya di situ saja. Gitu. Jadi amalan yang kita amalkan
Ya, itu yang paling mahal adalah bagaimana Syekh Mursyid itu mengusulkan kita kepada Allah. Jadi yang namanya lisan dzikir yang kita ucapkan itu hanya sebuah ucapan perjanjian saja. Rasulullah ngasih amalan kepada Umar bin Khattab, diamalkan supaya menurunkan hujan. Diamalkan 4 bulan hujannya nggak turun. Datang ke Rasulullah, ditambah lagi amalannya, tidak turun hujan lagi. Diamalkan lagi, tidak turun. Akhirnya Umar bin Khattab datang, ya Rasulullah, sudah banyak yang meninggal, hewan-hewan sudah pada kurus, tanaman nggak tumbuh. Ini bagaimana? Sudah dikasih amalan berapa kali, sudah diamalkan, ini nggak turun-turun hujan. Kata Rasulullah, kalau begitu Umar, baru Rasulullah ngangkat tangan, hari itu turun hujan. Kata Umar bin Khattab, kenapa nggak dari kemarin ya? Kenapa saya harus susah dulu baca? Kata Rasul, supaya kamu belajar. Jadi sebenarnya segala perkara adalah milik Allah. Nabi Muhammad nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, apalagi kita. Yang punya itu Allah. Tapi Allah itu memberikan ketentuan di dalam Lauh Mahfuz. Apa ketentuannya? Nah, aku akan mengabulkan manusia yang namanya Muhammad. Jadi Allah ngomong, karena kamu tidak akan pernah tahu kepada aku, tidak akan kenal kepada aku, tidak akan pernah melihat aku, maka pantas kalau kamu tidak bisa kembali kepada aku. Pantas. Kenapa ketemu Allah susah atau gampang? Bisa nggak? Nggak bisa. Maka Allah berfirman, ikutlah kepada makhluk yang seperti kamu, tapi akhlaknya beda, dan yang telah kujadikan ruhnya menjadi pilihanku, namanya Ruhul Amin, ruh yang bisa dipercaya, yang sudah nyampe. Ya? Nurul Nubuah, cahaya kenabian, artinya nur yang datang dari Allah. Untuk siapa? Untuk kita. Siapa yang ikut kepada Muhammad, berarti dia orang yang sampai kepada Allah. Itu kemurahan Allah itu. Harusnya mah tanpa Nabi Muhammad bisa, tapi tidak akan bisa. Maka kemurahan Allah, turunlah turun Rasul. Ngapain Rasul itu? Ngajarin supaya kita benar. Padahal benarnya oleh Allah, bisanya oleh Allah. Maka Rasul mendidik kita supaya kita mau. Ada ikhtiar. Maka Rasul nyuruh sholat, nyuruh zakat, nyuruh haji, nyuruh sedekah, nyuruh berbuat baik, nyuruh apa saja supaya kamu di dunia selamat. Padahal yang nyelamatinnya siapa? Allah. Apakah sholat yang kita lakukan benar yang menyebabkan kita selamat dunia akhirat? Apa benar? Tidak. Tapi karena perintah ini datang dari lisannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, jadi yang diterima sholatnya apa sabda nabinya? Kata Rasul, siapa orang yang mengamalkan ini sholat, maka Allah akan ampuni dosanya, Allah masukkan ke dalam surga, dijauhkan dari neraka. Kata siapa? Kata siapa? Kata Rasul. Jadi yang ngomong Rasul. Allah berfirman, kalau yang ngomong Rasul, aku kabulkan. Rasul ngomong, kalau kamu mengerjakan sholat, itu pahalanya dikerjakan oleh kita. Benar-benar ngerjainnya. Berarti sampai. Yang sampai sholatnya apa? Doa Nabi. Doa Nabi gitu. Agak. Bagaimana kalau orang Kristen sholat? Kira-kira selamat nggak di akhirat? Kenapa tidak selamat? Karena tidak ikut agama Islam, tidak ikut Kanjeng Nabi, gitu ya. Jadi kita paham ya. Kenceng nggak di belakang ini suaranya? Kenceng ya. Jadi ini apa? Speaker itu macam-macam ada. Makanya kalau penyanyi speakernya suka bawa sendiri akhirnya ya, nyanyi rap speakernya lain. Makanya kalau bapak masuk toko speaker
itu macam-macam, banyak speaker. Saya beli speaker ke toko khusus speaker, mic ini banyak jejer, banyak banget. Dari yang harga 60.000, 40.000 sampai yang 5 juta. Kalau yang jutaan pakai etalase, micnya pakai etalase. Pak, itu berapa Pak? 5 juta. Mau jadi. Gitu. Wah. Ini Pak bagus, pegang berat. Ada besinya. Ada Pak, yang Bapak gak usah dekat ke mulut, segini aja. Bener. Segini aja udah kedenger. Ada macam-macam. Saya bilang, Pak boleh nggak pegangannya murah, dalamnya mahal? Boleh katanya. Buat apa? Nyari entengnya, tapi dalamnya mantap. Ya sudah. Akhirnya dikeluarkan spoolnya. Bapak mau berapa? Paling murah ada yang 75.000, ada yang 600, dalamnya doang. Nyari yang mana? Nyari yang 30.000 casingnya, tapi dalamnya yang mahal. Setting mah dia. Bapak mau yang gimana? Mau yang boom. Itu kalau ada. Itu gambarnya singa. Ada yang kalau diketuk nggak ada boomnya. Mau yang mana? Liar pilihan ini bola batu yang liar teh kurang itu kemana gitu. Itu ya, jadi di toko mic itu, jadi macam-macam. Jadi saya akhirnya suka mikir segala sesuatu. Kalau beli sesuatu mikir dulu, ini pentingnya belajar. Kalau dari rumah saya mau ngomong, saya mau kemana? Mau belanja, kemana? Ke proyek, ngapain? Ke toko elektronik, mau ngapain? Mau beli speaker sama mic-nya. Yang seperti apa? Satu, buat nyanyi? Bukan. Buat baca sajak? Bukan. Saya buat ceramah, ngomong. Dicari tuh toko muter. Ini nih Pak, lain. Ini Pak yang 5 juta yang gede dipanggul mangkonya. Ini Pak, Bapak kalau kuping didengerin begini nggak bakal pusing, padahal suaranya kenceng. Ikhwan suruh teriak, Allahu Akbar, kuping saya tempelin, kagak pusing. Tapi yang jaraknya 50 meter di ujung, buset kenceng banget gitu. Aneh ya? Aneh. Speaker model apa nggak tahu. Jarak jauh di sono, Allahu Akbar, kata dia, kenceng banget. Tapi kupingnya suruh nempel kagak, aneh ya? Bapak mau beli berapa? 5 juta. Jadi mahal. Balik lagi. Jadi selama ngaji yang paling enak itu speaker di Habib Furqon. Saya nanya, Bib itu speakernya berapa? Kiai jangan nanya, malu. Berapa? Ini soalnya enak banget kalau dikir. Apa? 15 juta. Pantasan letik-letik. Mahal, letik tapi mahal. Dipakai dikir teh 300 can karasa ngeunah we. Eta mah ti dikir tapi kahotaman teh capek, ngebalik. Nambah energi. Jadi kalau itu kebalik. Ada mic yang sifatnya nyedot energi. Setengah jam capek. Hotaman capek. Ada yang ngebalik energi, jadi enteng. Wah itu, kalau yang 15 juta gak jadi lah. Nyori lagi muter. Udah muter. Ini apa? Akhirnya nemu speaker yang kecil itu. Kecil itu dibawa kemana-mana. Itu harganya 1.970.000. Merek Cina tapi lisensi Jerman. Kecil-kecil. Itu khusus buat ngomong. Jadi spesialis ngomong. Jadi kalau hotaman pakai speaker itu, dikir hotaman tidak capek. Tidak capek, ngebalik ya. Nambah energi. Tidak capek dan suaranya pas karena khusus buat ngomong. Kalau mic yang buat karaoke dipakai ngomong, suaranya tidak akan jelas karena buat nyanyi. Ada yang buat musik dipakai nyanyi, lain lagi karena khusus buat musik. Nah kalau yang di Bekasi itu spesialis untuk gitar listrik, dipakai uing jang dikir, gak salah beli teh.
Ini bukan bohong. Dari 30 tempat manakiban di Putul Arifin, belum ada yang speakernya. Belinya buat orang tausiah dan buat khotaman belum ada. Pernah nggak orang mau beli alat khusus buat khotaman? Ada? Si engkolnya aja nggak bakal paham. Kok saya beli speaker sama mic yang buat khotaman? Liar. Itu nggak bakal bisa. Itu makanya saya nyari speaker yang kecil itu hasil muter itu. Saya nyari ke engkolnya, kok ini khusus buat buat presentasi. Ya, jadi belinya speaker buat ngomong di depan itu kecil tapi mahal, juta, murah gitu. Habib Furqon pingin beli speaker yang suaranya renyah, boom, bagus, itu beli, mantap, 15 juta. Kecil, satu lagi beli dong bukan itu. Kena dikira teh gitu. Beda dulu itu contoh ke salah kata tanda ya. Ada juga orang suka bumi, beli speaker gede, mic-nya bagus, speakernya bagus, tapi settingannya jelek, liur, capek, liur sirah. Panggil tenaga ahli khusus setting musik. Bapak mau buat karaoke, buat nyanyi show, apa buat presentasi? Wah, yang punya speaker bingung. Bingung pak saya. Bingungnya apa? Kalau settingan buat presentasi jangan dipakai nyanyi, kata istrinya. Tapi saya beli speaker buat nyanyi juga, nggak bisa. Ya udah dua-duanya. Pasti setting buat nyanyi kurang ceramah, liur. Akhirnya keputusan dibikin, udah harga mati itu speaker yang 10 juta dibikin buat tausiah, buat khidmat ilmiah, dibikin di setting bagus, udah gitu. Sekarang suaranya bagus di Sukabumi itu. Jadi kalau dikir enak, dong, tapi tidak boleh dipakai. Makanya Putul Arifin sewa sound system 1 juta untuk abah awas khusus tausiah. Ternyata pas dipakai macet. Ditanya, kenapa ini pakai manakiban macet? Kata ini, spesialis dangdutan. Buat dangdutan pakai manakib kagak mempan. Astagfirullahaladzim. Saya bilang nggak ngomong dulu kamu sewa. Jadi tidak sembarangan. Jadi segala sesuatu itu ada bagiannya. Begitu Bapak. Nah, ini settingan mic ini bukan buat khotaman. Saya ngejajal puluhan mic itu, yang mana yang buat khotaman paham saya. Itu. Jadi ininya besi di dalamnya. Itu di dalamnya ada perpaduan antara boom dengan treble di dalamnya itu. Jadi suaranya boom tapi halus. Begitu dipakai jadi renyah. Suaranya renyah tapi dentumannya kencang kalau digini ini. Tong gitu. Jadi buat dikir mantap. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha khusyuk. Penting tidak? Jadikan teknologi untuk ibadah itu. Nanti bapak-bapak kalau mau beli nanya dulu itu. Biar itu Pak Saifuddin mungkin punya niat gua mau urus tempat manakib nih, mau istiqomah manakiban, mau beli speaker. Jangan berangkat sendiri, speaker buat dangdutan dipakai gua talkin dah. Dan nyambung. Gitu, nanya dulu. Ada orang beli speaker, wah, ditumpuk Pak Wiono beli, wah, dipakai mobil itu. Kenapa? Spesialis buat nyanyi. Jadi beda. Paham ya? Beda. Gitu. Coba aja khotaman pakai mic yang kecil itu, yang speaker yang kecil pakai mic di sini. Itu kelasnya kelas bawah, bukan kelas tinggi. Nggak capek. Apalagi yang mahal khusus buat pengajian itu tidak capek, 1 jam itu tidak capek. Itu. Jadi ada juga yang mic dipegang ada radiasinya, pegel.
Ada yang tidak, dipegang enteng saja, tidak ada radiasinya itu. Terus kabelnya juga lain, kabelnya ya, ada khusus, jadi tidak bisa masuk getaran-getaran ya masuk. Ini manakib penting gitu ya. Jadi apa-apa ada guru. Jadi beli speaker juga ada guru. Ya. Setting speaker juga ada guru. Ya. Pak Firto setting speaker 3 bulan manakiban, itu benar-benar di Cimanggis. Liur. Akhirnya dibawalah tenaga ahli. 1 jam dikutak-atik, sekarang suaranya sudah bagus. Di Sukabumi sudah bagus, di Cirata sudah bagus. Kenapa? Dibawa ahli. Jadi orang ahli yang sudah bertahun-tahun itu setting khusus, setting itu. Jadi tidak main-main, segala sesuatu ada ilmu. Sayang beli mahal-mahal. Pak Wahid ganti speaker berapa kali? Dari yang gambar singa, namanya dinamik, wah gambarnya singa. Surround, politron, wah, gembir, wah brang tuh para dukun. Iya karena ceri. Karena belinya tidak nanya dulu. Saya ngomong nggak? Enggak. Makanya inilah pembelajaran. Segala sesuatu ada ahli. Nanya. Nanti kalau Bapak belanja ke toko elektronik ditanya buat apa? Buat apa? Buat panggung besar, panggung kecil. Dia nanya lagi, ruangannya segede apa? Nanya. Disimpannya di bawah apa di atas? Semua ada itu. Di toko elektronik yang khusus, tapi khusus semua. Dijejerin spek itu mic itu. Mau Bapak yang jarak jauh, yang jarak nempel, yang lama, apa yang sebentar, buat nyanyi, apa buat ngomong, semua ada. Tapi kalau belinya abal-abal di Purwakarta yang tokonya kecil, nih beli, selesai lah, dibeli, nih mic baru, anggar kali ya, gitu. Jadi di toko yang spesialis itu memang ada. Sampai bilang mau yang jadi, apa mau rakitan, dirakit sama dia. Jadi yang bagus-bagus, ininya lebihnya ininya lebih, di-rating sama dia. Dibikinan pakai ongkos bikin. Nanti jadi gitu. Itu dulu saya waktu sengaja aja berangkat itu sendiri aja muter-muter gitu. Ya, kalau bawa ikhwan jadi banyak pendapat, ini begini. Kalau kurban harga mati. Saya pengen yang bagus, harga nggak jadi ukuran. Berani harga sekian, berani beli, jadi itu. Ya. Kalau kita pengennya gimana? Bagus tapi murah. Kalau yang bikin terus kunjung saya ngalirkan air. Gitu. Bapak mau airnya bagus tapi 10 juta. Tawar. Saya 7 juta. Enggak, 10 juta. Ya udah, deal 7 juta. Ternyata di bornya enggak sesuai ukuran. Asal keluar air. Setahun kering. Dia nanya, "Pak, udah kering?" Nah, kan gak sesuai. Bapak nawarnya 7, ya saya kurangin. Jadi tukang pompa aja dia gak mau rugi. Bener-bener itu. Jadi ada orang yang ditawar mau, tapi hati-hati, bisa-bisa ditukar jadi KW. Oh, kalau harga mati, boleh. Bisa ditukar sama yang ahli itu pengalaman. Motor gitu. Itu deh. Bilanglah, paham ya? Ini tuh menceritakan bahwa sesuatu ada ahli. Yang paling mahal itu adalah amalan yang kita amalkan hanya sebuah wadah. Jadi kalau Pak Cik mengamalkan dzikir setiap habis sholat dan ingat kepada Allah Ta'ala, berarti Pak Cik bikin wadah. Siapa yang isinya? Saya mursyid. Bagaimana kalau nggak diamalkan? Ibarat orang menerima air tapi tidak ada wadah, ya. Kemana air itu? Tidak tertampung. Jadi kita ngamalin dzikir itu menyiapkan wadah. Isinya tetap guru kita. Makanya orang yang getol ibadah tapi tidak punya adab kepada gurunya tidak jadi. Punya adab tapi tidak mengamalkan tidak jadi. Adabnya bohong.
punya adab kepada guru tapi tidak mengamalkan, adabnya bohong. Mengamalkan tapi tidak punya adab, nggak dapat isi. Harus mengamalkan dengan adab dan hikmatnya. Jadi itu, paham ya? Jadi harus benar-benar dipahami. Jadi la ilaha illallah yang jadi benteng itu, kalau la ilaha illallah diambil dari orang yang sudah bisa membentengi dirinya dari godaan setan. Siapa? Syekh Mursi. Jadi benteng. Gitu. Jadi saya belajar silat pun ternyata ditiup doang dalam hitungan menit sudah bisa. Dulu belajar sendiri nggak bisa. Makanya segala perkara harus ada izin. Limpahan. Limpahan pun ada dua, harus paham lagi. Ini saya tadinya nggak ngerti ngomong begini. Dua, ada yang satu melimpahkan karena memang kewajiban dari seorang guru. Yang kedua melimpahkan dengan kasih sayang, beda. Ada orang berguru ke Abah Al, dikasihnya sama, diayominya sama, semuanya sama, tapi tidak mutlak sepenuh hatinya. Hanya tugasnya saja. Yang kedua, guru sayang kepada kita. Bukan hanya jadi murid, tapi jadi murid kesayangan. Maka limpahannya pasti beda. Kita mau jadi asal murid atau kesayangan murid? Murid kesayangan. Pilih. Gitu apa? Saya akhirnya terbersih dalam hati saya. Saya pengen jadi murid yang terpilih. Tidak hanya sekedar murid. Itu depan awas itu dalam hati saya gitu. Itu. Kalau ingin jadi murid yang terpilih, maka kita yang harus memilih diri kita supaya jadi murid pilihan. Mending diajak manakib, mending jadi yang ngajak manakib. Ini bahasa aja dulu gampang. Mending yang diajak, mending yang ngajak. Yang ngajak. Ya. Ini kalau saya nggak diajak nggak berangkat. Ini mau bukan sekedar berangkat, tapi bisa bawa orang. Kalau orang berangkat ke Sinarasa mau ngapain? Mau ketemu Abah. Guru kita seneng nggak? Seneng nggak kita berangkat ke Sinarasa, pingin ketemu Abah-abahnya, seneng nggak? Seneng. Tapi seneng mana kalau kita bawa orang? Bawa orang yang pengen belajar di guru lebih senang lagi. Begitu Bapak. Ya. Kalau kita manakiban wajibnya sebulan 1 kali. Bagaimana kalau guru kita dengar manakibannya sebulan 10 kali? Senang mana? Itulah yang disebut dengan murid terpilih. Beda. Kalau guru melihat kita mengamalkan zikir 165, senang apa tidak? Senang. Kalau zikirnya 300, kalau zikirnya 1000, senang lagi. Ada ikhwan yang akhlaknya kurang bagus tapi zikirnya getol. Guru senang nggak? Senang karena melihat zikirnya banyak. Yang lebih senang lagi sudah zikirnya banyak, akhlaknya ya lebih senang lagi. Jadi yang menentukan siapa? Kita sendiri. Dipilih oleh guru. Gitu. Makanya kita tinggal milih mau jadi ikhwan yang mana. Gitu Bapak. Oh saya mah nggak bisa jadi mubalik. Tidak suruh jadi mubalik. Tidak. Tapi belajar menjadi murid yang baik. Semua juga murid yang baik supaya jadi murid yang lebih. Begitu Bapak. Ya, tadi lagi ke kamar mandi, habis itu maghrib. Ada yang nanya mau wudhu, ada yang mau nanya mau wudhu. Kamu pengen tahu kesukaan Allah yang paling utama? Kamu pengen tahu kesukaan Allah yang paling utama? Ya wudhu cuci heula ya, pura-pura we sambil cuci tangan dari padahal mah teu niat cuci tangan, karena yang nungguan eta tahu. Gitu naon. Saya teh ngomong, apa itu? Maka khuatib itu menjawab, khuatib itu dari guru menjawab, Allah paling suka kepada orang yang bersedekah dikala tidak punya uang. Bukan menurut orang, ini ada tadi bicaranya gitu. Kalau tidak punya duit aja bisa sedekah. Kata Allah,
aku akan beri jalan kamu untuk menjadi ahli sodako. Jadi orang yang ingin diberi itu Allah tidak suka. Tapi kalau diberi senang, alhamdulillah. Tapi kalau berharap diberi tanpa kerja, kalau udah kerja mah ya wajib gitu ya. Ini mah, mudah-mudahan yang diberi duit, tidak suka Allah itu. Bahkan Rasul bersabda, orang yang ingin diberi tanpa pekerjaan, itu namanya bagian dari dosa. Kalau gitu mah orang tua pengen dikasih anak, ya nggak apa-apa, orang tua banyak jasanya. Istri pengen dikasih duit, suaminya banyak jasanya. Ya, anak dikasih bapaknya, ya namanya juga anak bapak. Ini mah orang tanpa kerja tuh. Mudah-mudahan memang beri duit, naon terbuka amal. Itu maksudnya ya. Jangan salah pemahaman. Paham tidak? Nah, orang tidak punya uang tapi niatnya sedekah. Itu Allah lebih ridho, sampai Allah itu menjadikan amal utama. Lebih cepat usulnya daripada orang yang punya harta bersedekah. Kalau orang punya harta bersedekah berarti umum namanya, hanya murid. Tapi murid pilihan, tidak punya duit, pengen paham ya? Tadi ketemu ada lagi setelah itu lagi wudhu bisik, kamu pengen banyak duit ya? Gitu. Nawarin ke saya yang punya duit. Kalau yang tidak punya duit kenapa nggak ditawarin ya? Di sini ada nggak yang nggak punya duit? Maksudnya duitnya nggak banyak gitu. Tapi tadi malaikat salah kuping jangan-jangan. Kok ngomong ke saya kan ada duit, jelek-jelek juga ada, punya duit, di dompet ada, di istri ada. Harusnya malaikat ngomongnya ke siapa? Tapi yang nggak punya duit tadi wudhu juga nggak ada yang ngomong. Gitu. Setelah itu wudhu saya, setelah wudhu tadi maghrib, ada yang bisik lagi di kuping itu. Kamu mau dikasih kekayaan olehku dengan harta yang banyak? Ini kayaknya ngomong begini nggak ada yang ngantuk ya? Urusan duit semua. Gitu. Ibu-ibu semangat nggak denger nih? Apa udah jam berapa ini ya? Kan setengah 11 nih. Udah mau 1 jam nih, dakwah saya 15 menit lagi. Gitu. Kayaknya pulangnya jauh, Mas Toto. Itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah duit kok, kayak hula aku cina. Kalau urusan pelajaran laliur apa? Riado balik. Ada duit. Tercengang dulu. Dengar sabda Rasulullah SAW. Lagi wudhu, sabda Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, datang seorang sahabat padaku, ya Rasulullah, di antara rukun Islam yang 5, manakah yang paling utama di hadapan Allah? Kata Rasul, zakat. Maka orang itu pulang. Datang lagi, ya Rasulullah. Ya orang beda lagi nih, datang lagi. Ya Rasulullah, ini besoknya, bukan hari itu, besoknya. Di antara rukun Islam yang 5 yang paling utama di hadapan Allah, kata Rasul, saum, puasa. Begitu ketemu di perjalanan cekcok, kata yang satu, saya kata Rasul zakat. Oh, gua disuruhnya puasa, gua disumpah demi Allah. Wah, ini Rasul pelin-pelan nih ilmunya nih. Pantesan kata Rasul hadis itu tidak boleh dikitabkan. Kenapa? Karena harus ada yang menjelaskan, bahaya. Apa kata Rasul? Nunjuk para sahabat. Nanti sepeninggal aku akan terjadi fitnah besar di antara kamu. Kenapa? Karena ucapan Rasul tidak dipahami yang semestinya. Jadi Rasul itu kalau ngomong ke si A ke B beda-beda. Abah aja beda-beda. Abah, kata Pak Hari Darmawan, orang kaya di Bekasi, yang punya pengurus STNK, saudaranya polisi. Abah, boleh saya belajar ke Buta Arifin? Tong. Kenapa Abah? Temenan. Datang lagi, Abah, boleh saya belajar? Temenan. Sampai 3 kali Abah tetap marah. Sampai Manakiban di rumahnya bilang lagi, Bah, boleh ya manggil Kiai Ali? Menang manggil Kiai Ali, masalah naon? Hayang baca manqobah khusus sama Kiai Ali Jung. Dipanggil, datang, siap. Lokang baca manqobah. Sakit banyak. Abah bolehnya Buta Arifin? Temenang, ayah dan temenang kene wae.
Pak Hari Darmawan yang palanya gundul, badannya tinggi, pegang kepala, ngomong ke Pak Amin. Pak Amin, kenapa saya dilarang? Ya tidak tahu, jangan ikut campur urusan mursyid. Datang lagi orang lagi duduk. Datang manakiban di tempat Abah, cari alamatnya, siap. Alamatnya cari, ketemu. Pas ketemu sini, ini pemangku manakib, harus kenal sama AA. Sudah, titik. Apa maksudnya? Gak lama kemudian Abah tidak datang lagi, diterusin oleh saya gitu. Aneh nggak? Di satu sisi ada orang yang harus ikut Putu Arifin, di satu sisi ada yang tidak boleh. Kalau ketemu berantem nggak? Berantem. Kata yang satu, gua dilarang tau, berarti kayak ini sesat. Kata yang satu, gua disuruh, berantem. Makanya memahami Syekh Mursyid hati-hati. Jangan sampai di satu pihak memahaminya, hati-hati. Kelasnya ada, C-nya. Nah ini juga dia Rasul begitu. Seperti yang teringat tadi waktu itu. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa ucapanmu beda? Kata Rasul, kamu orang miskin tidak ada duitnya. Yang paling berat kamu bukan puasa, orang miskin puasa biasa. Orang bukan bulan Ramadan aja puasa mulu. Tapi zakat berat. Kalau kamu tidak punya duit, tapi kamu bisa bayar zakat, bisa sedekah, berarti kamu sudah melaksanakan ibadah yang paling utama. Allah berfirman, perintah Allah dilaksanakan yang paling berat, dirasakan berat, berarti paling gede nilainya. Kamu orang kaya, kulkasnya nggak pernah kosong, ada terus. Tempatnya enak, kata Rasul. Saum, aduh Rasul berat nih. Dikit-dikit tukang bakso lewat kebeli, tukang somai kebeli, ke mall kebeli, jalan-jalan kebeli, mobil ada, duit banyak, suruh saum mulu, berat. Makanya kalau mampu, berat. Ini hadis ini hubungannya apa sih ditawarin banyak duit? Kela ya, habis wudhu nanya, ya Allah, apa yang dimaksud dengan saya ditawarkan? Ditawarkan apa? Ditawarkan harta. Harta dunia. Saya apa? Kata Allah, kalau engkau ingin menundukkan dunia, maka perbanyaklah saum. Karena orang yang sudah cinta kepada saum, Allah akan berikan dia harta yang berlimpah, tapi tidak membahayakan dirinya. Orang rajin puasa, jarang jajan, jarang makan banyak, duitnya banyak, duitnya kemana? Banyak sodakohnya. Tukang makan, tukang jalan-jalan, tukang pelesiran kemana-mana, dikasih duit banyak, duitnya habis kemana? Belanja. Jadi amal nggak? Kagak. Kemanain? Dikumpulkan terus buat jalan-jalan ya, taman safari, kumpulin lagi. Buat ganti mobil yuk, kumpulin lagi. Buat nyenengin anak yuk, kumpulin lagi. Mana sodakohnya? Ada. Tapi orang yang tidak senang jajan, kayak saya sekarang, makannya beras merah sama ikan doang. Makan teh manis kagak boleh, roti kagak boleh, makan di luar kagak boleh. Jarang kan restoran nyiapin nasi merah, jarang. Makanya orang jadi taradahar di jalan jadi. Ayo nungguan nasa ngobrol nanti make balik. Nasa ngobrol ning lele, guys. Dia macam-macam ini. Ini kagak boleh. Dulu mah kalau jalan-jalan mie ayam ditulis gitu. Haram mutlak, orang penyakit gula makan mie ayam, ada tulisannya mie ayam gede banget, tidak boleh tuh. Ada tulisannya di saya beli obat jamu namanya itu apa? Alah itu apa tuh? Obat minuman buat penetral gula. Itu Jamsi ada tulisan di dalamnya mie ayam. Gak boleh tuh mie ayam itu. Aduh, aing mengkening boki mie ayam nama. Tara nama. Ka Bandung oge, mie ayam moal aing. Mas Toto tadi nawarin ada waktu mie ayam. Kagak, di rumah udah makan nasi merah. Begitu. Ya. Kalau orang makannya nasi merah doang, terus nggak boleh banyak lagi. Jajan kagak boleh, makan nggak boleh, roti nggak boleh, es krim boleh, semua nggak boleh. Tapi duitnya banyak, kemana itu duitnya? Oh, nabung dengan nggak boleh. Benar itu, bisa nabung akhirat, bisa nabung dunia. Oh gitu. Pengen gak banyak duit? Pengen gak dipercaya oleh Allah orang yang duitnya banyak tapi dipercaya? Banyakin saum. Rasul bersabda, tahukah kamu tentang saum? Apa itu ya Rasulullah?
Sesungguhnya saum itu mendekatkan kepada kekayaan dunia akhirat. Dan orang yang selalu berangkat umroh, maka Allah akan berikan dia kekayaan dunia akhirat. Dia lawan geus boga duitnya, cita-citanya umroh deui, duitna loba deui, umroh deui, loba deui. Urang mah umroh sakali ya, nyaah duitna. Mendingan jalan-jalan aja. Dihitung-hitung dina setahun teh sewa hotel 5 kali 5 juta, 5 kali 5 25 juta. Sarua umroh setahun sekali. Gitu teh ya. Benar, orang yang cita-citanya umroh dan orang yang selalu saum akan diberikan kekayaan dunia akhirat. Baru ingat lagi wudhu. Pengen banyak duit? Pengen. Tapi saumna hayang teh. Saum nambung duit hayang mare mah. Duit ka Gusti Allah teh ngakalan modus memang. Ya Allah, susah wae hirup teh hayang loba duit. Cek Allah teh puasa empuh. Mung lapar. Ai mare kumaha tuh. Allah sekos tadi terbersih di waktu wudhu. Ya Allah, terbersih tadi. Jadi amal yang paling utama di waktu nggak punya uang pengen memberi. Di waktu harta banyak saum, maka manfaat kekayaannya. Begitu gitu. Jadi ilham itu, ilmu ilham itu. Kenapa orang dapat ilham? Menanya coba. Kan sekolah mau gampang dapat ilham. Kemarin juga saya di protes. Nah, jadi Kiai Ali itu orang Kiai takabur, Kiai suka ngagul. Tapi ihwana tuh seneng wae cenah Kiai ngagul. Urang mah mikir tak isur mana teh mikir. Eureun bisa disebut arifin. Lawan buka guru ngagul wae sidudung milu wae lain teh. Itu mah guruna teh teu baleng, milu wae. Pas saya pun itu nambah manakib segala rupa itu buk gere-gelo. Guru gelo ngagul wae tapi kudu ari teh bangga guru ali batur mah izinin ka urang teh itu ngagul wae gitu. Kiai Ali sering dapat ilham. Oh kira-kira rek percaya itu orang menang ilham. Nah, kenapa orang tidak percaya? Tidak tahu. Dari mana ilham itu? Di kitab hikmah diterangkan di mana orang sudah mengamalkan ilmu. Kemudian ilmu itu sudah jadi perbuatan, sudah paham dengan perbuatan dan sudah dirasakan perbuatan itu, maka jadilah ilham. Ilham itu datang dari ruhnya yang terwujud menjadi pemikiran. Jadi ilham itu datang di mana? Tina rohna sorangan, Bapak. Ya lo mana mata? Ilham itu Jibril datang. Wes, aing mah jeung malaikat Jibril eneng keur ngobrol. Sok lapor gede ka Parul gitu ngalah nambah gelo. Aing keur ngobrol jeung malaikat Jibril ayeuna, percaya dong? Lamun ayeuna dudung keur ngobrol jeung saha? Jeung malaikat Jibril teu sadar jin. Buka kitab hakikat. Apa kitab hakikat? Allah menciptakan malaikat Jibril dari akal manusia. Nur dimasukkan ke dalam ruh. Ruh dibawa oleh akal. Di waktu Allah menciptakan akal, maka Allah menciptakan malaikat. Maka malaikat tunduk kepada akal manusia. Apa kata Allah? Aku turunkan ke muka bumi, hei malaikat, untuk mengingatkan supaya akal itu berfungsi. Kemudian akal ada lawannya, namanya nafsu. Dari nafsu Allah membuat kun. Jadi siapa? Jadi iblis. Malaikat yang membantah kepada Allah, namanya idajila natullah. Turun ngapain? Supaya nafsu cara tahu makainya. Kata nafsu teh, aduh, naon megang betul itu? Sifat nafsu perut kita. Hayang naon? Hayang dahar. Dahar yang kumaha? Nungeunah jeung loba. Lamun asup warung Padang sederhana, hayang dibeakeun teu kabeh jeung toko-tokona di dahar. Sok urang beuteungna sabere tangki. Beuteung gede sabere tangki. Kopi untuk lele dohor, biarpun rendang sapanci biarpun. Alhamdulillah ku Allah segede kieu beuteung di leutik. Tapi nafsunya, ngapain kamu ngumpulin duit mulu?
emang mau makan satu toko. Sok ulin ka mall, hayang beli baju, hayang diborong kabeh hayang meuli hiji. Cek suami teh, sok mamah, sok sasubuhna, tadi bere duit 1 miliar beakun, oh beak juga nanti dibunuh. Mun mak disuruh mah jeung jaga-jagana beli. Balik dipecat karena jadi bapak majikan geus lah eta. Tahu nggak? Tapi bisa nggak kita makainya? Pengen enak, pengen banyak, tidak tahu. Maka iblis disuruh oleh Allah, goda itu manusia, digoda supaya serak. Nah, jadi kalau iblis nggak ngatain, liatin Kobil ingin membunuh Habil, cara ngebunuhnya gimana? Yang ngajarin siapa? Iblis. Setelah dibunuh bingung, 40 tahun itu mayat digendong kemana-mana, bingung. Yang ngajarin menghilangkan jejak siapa? Iblis. Yang ngasih tahu polisi? Iblis juga, biar orang putus asa ketangkap masuk polisi. Itu kerjaan iblis. Diperintah siapa? Makanya jangan suka nyalahin iblis, salahin diri kita sendiri. Kenapa ikut iblis? Sekarang akal. Kenapa kamu senang di manakiban sekarang? Mending balik sekarang, mending terusin. Siapa yang nyuruh kamu nerusin dengerin saya ngomong? Siapa? Akal. Dari mana akal bisa berfungsi? Ada malaikat. Cek paci teh kalaya mending balik ya acara TV ke rame ya kalaya. Tapi kiai ge rame ya cerita karena mending ceramah, mending TV. Ceramah TV, ceramah TV ceramah. Kata ilmu mendingan manakiban dapat pahala. Cek setan, mendingan TV rame kalaya. Ceramah cek malaikat teh mendingan ceramah dapat pahala. Cek setan teh mendingan nonton TV enak. Allah kelak anjing. Kata Paci teh, saya mau duduk aja di sini. Itu namanya akalnya berfungsi. Dari mana akal berfungsi? Dari ilmu. Malaikat itu. Berarti kalau kita bisa duduk di sini berlama-lama dengar ilmu, dari mana itu? Dari hasil ngobrol dengan malaikat. Jadi kalau kiai ngomong bisa, malaikat ngomong ke Uwi, dilaporkan tuh yayasan, hulu. Mentak oke, pantas dulu Abah Suhandi disidang oleh Abah Anom, sidang. Caekan ku Abah Anom tuh. Sok Abah Anom teh kieu. Naon ya? Ieu cenah Abah tuh tinggalin cenah brewok nu gede-gede. Ieu teh orang sok ngaku-ngaku wali. Mun ngomong akhirat wae. Ieu namana Suhandi bin Sapei. Ditenteng ku para mubalik di Suryalaya, disetorkan di sidang seperti saya diundang sidang oleh Wakil Talkin di Sinarasa disidang dengan Abah. Saya tanyai berkali-kali tapi nggak jadi. Sidang siap, terjadi. Sidang siap, terjadi. 3 kali sidang terjadi. Padahal kok pengen dari kemarin, pengen disidang. Kata Pak Ahmad nanya, kalau disidang bagaimana? Udah nyiapin senjatanya. Dari mana? Orang harus diberi nyaho kena bihidir. Bisa ngobrolnya, aing aja nggak bihidir nggak sepala tuh. Dan ke perang dia kan ngalaporkan duit senaya dek itu ngobrol jeung malaikat perlu lihat tiap hari ngan batur dengar sih Allah soal gitu. Ieu Abah cenah orang sok ngomong-ngomong akhirat wae gitu nya Abah bener maneh Ibro sok ngomong-ngomong akhirat nya sok ngomong akhirat wae tuh bung Abah yang ngomong akhirat hari mana ngomong ke naon wae cara dikir cenah. Dikir nikmat, dikir ngabakar, dikir naon sagala, dikir khusus sagala. Pantasan orang disebutkan dikir khusus dilaporkan ka Abah awet teh. Sareng nasibna baheula jeung guru we dilaporkan. Ieu cenah Abah ngarasa leuwih hebat lamun dakwah akhirat wae, dakwahna hakikat wae tara syariat. Buah-buah mana ngaledek ulama syariat gitu laporkan. Kitu Ibro? Nya Abah. Kudu ngomong hakikat wae ngarah nyahoeun Abah. Ulah sok dibere nyaho, kege nyahoan sorangan, cek Abah Anom teh. Ari dikir ulah sok dibejaan, kege nyahoan sorangan. Ari akhirat yang dicaritakeun, hakikat ulah sok ngomong, kege nyahoan sorangan. Cek Abah Anom teh, cek Abah Suhandi teh. Nyahoan di mana Abah ari teh dibere nyaho? Sia, nyaho sorangan. Moal Abah kudu dibere nyaho, ngarang nyahoan. Engke ge nyaho sorangan moal Abah ari sia di papatahan ngalawan
cok nu ngalapurkeun teh tah bener kan Bang ngalawan Bang heueuh sih bro bener ngalawan kai corekon ku abona teh joget teh nu ngalapurkeun makana sia jadi teh goblok wah corekon Abah Suwandi mah cicing geus aya nama Ibro berhubung kamu melanggar aturan di Suryalaya ngomong tidak sesuai dengan para mubalik menyimpang dari rel kalau begitu mulai sekarang Abah melarang kamu untuk bicara tentang ini. Apa kata Abah Suwandi? Moal Abah. Lawan gitu, pek mana tanggung jawab dunia akhirat. Abah moal tanggung jawab ke mana dunia akhirat. Tanggung jawab sorangan. Mau nurut ke Abah sesuai dengan mubalik, ngomongnya sesuai dengan para mubalik, Abah tanggung jawab. Tapi kalau kamu kekeh dengan apa yang kamu ajarkan, tidak sesuai dengan para mubalik Suryalaya, tanggung jawab sendiri. Oh, kata Abah Anom. Apa kata Abah Suwandi? Apan guru lagi Abah Anom. Saya yang berbuat, Abah nu tanggung jawab. Itu Abah Suwandi sangat yang Apan guru saya Abah Anom. Saya yang berbuat, Abah Anom yang tanggung jawab. Kata Abah Anom. Si Aisyah bro, Abah Anom begini, langsung nengok si Aisyah. Si anu berbuat ayo tanggung jawab. Akan Abah guru urang. Pas bubar. Si Ibra dihukum. Oh, Abah Suwandi dihukum. Atau balik sampai ke siapa? Modal deh. Kalau luar balik. Ya Ibra siapa mau kembali? Barang sebalik. Ari sia Ibra ulah sakulin jeung budak leutik. Gitu. Suri Abah Suwandi jeung Abah Hanam teh. Ai kolot sok ulah sok ulin jeung budak leutik. Budak leutik masuk babari cori gitu modal teh balik teh. Cek Abah Suwandi teh nuhun Abah Syam cenah. Gawekeun aing geus balik teh. Kitu bising hiji mangsa engke jang dikitukeun ku para mubalik, para wakil talqin. Itu sejarah. Mata kuing mah teu sieun nyantai we. Ngomong hakikat, kan disalahkan ku para mubalik dan teu ngarti ieu. Ngomong jeung Allah wal poe aing mah. Jeung malaikat tah. Malaikat ka dieu naon? Bejakeun ka aing rek ngomong. Cok orang yayasan teh kiai ali takabur jeung malaikat penilai gitu. Entak cek Abah mah. Tomboro manusia, malaikat poe di Ciduman. Oh, Abah tuh ngomong gitu. Ari Abah mah pantes da mursid deh, da urang ge muridna sarua we, Ciduman malaikat aing mah. Untuk mutu ngerti mah malaikat di Ciduman padahal ada Abah ge atuh. Mana malaikat di Ciduman. Geus lah oh eta mah mainan kelas jangan ditiru adegan berbahaya bahaya. Teu ngerti. Ya Allah, ya Rabbi. Dari Abah Suwandi pengalaman baheula. Kitu. Ieu budak leutik mainan rebutan mainan. Cerik teu? Lamun teu diajakan? Lamun ke hayangna teu ditedunan? Bebeja ka bapa nu heuh. Lamun jelema gagah cerik mah cicing. Nu sok cerik mana? Nu eleh. Oh, jadi gitu. Jadi sok jang nyaho ilmu mah ajarkeun tong sieun. Da urang mah beda jeung batur. Kunaon beda teh? Da geus leuwih. Teu sieun nya teh. Sidang sok, sidang naon? Cek Pak Ahmad cek alamun di sidang rek ngomong naon? Nuturkeun ka hayang nu ngomong mah. Cek Nabi Khidir lamun mane di sidang ku para ulama jeung jelema beunghar, pet kedunan. Nanyana teh kieu. Misalkan di sidang. Apa kesalahan Kiai Ali? Satu. Kalau dikir kagak jelas suaranya. Wah, gitu. Lapor ke Abah. Kumaha? Ari kahoyongna kudu kumaha? Dikir harus jelas. Doakeun sok ayeuna. Mulai ti ayeuna dikir jelas. Benar. Ari si imam mah kumaha aing teh nyahoeun ieu. Geuna hiji. Dua. Kiai Ali lamun boga ihwan tara dibawa ka Abah. Dikukupan sorangan. Komo dulur harma, tara dibawa ka Sinarasa. Ari kahoyong kumaha? Bawa ka Abah. Nya. Enjing dibawa ka Abah nya. Tong ceurik tong. Dikeun bawa ka Abah sukannya. Dua.
Cek Nabi Khidir tuturkeun ka hayang. Tuh, entak cek kamari teh. Salat di masjid. Siap, Abah. Itu cek si Fahrul teh Abah cai teh cenah sukuna nyerieun. Rek cager teh. Tuturkeun ka hayang nu sok ngalaporkeun. Karunya nu ngalaporkeun teh ijeun ka urang. Lamun teu ditulungan ku Abah cilaka. Ari mah geus bener, moal cilaka da bener. Nu karunya mah nu sok ngalaporkeun. Eta teh benci ka urang, tulungan ku Abah. Supaya manehna salamet, tuturkeun ka hayangna. Kitu selesai. Sok rek naon dicenah nu ngalaporkeun Kiai Ali salatna di base camp. Hayangna sina salat di masjid sok ku Abah ayeuna. Salat di masjid siap tinggal ka masjid. Kiai Ali cenah manakibanna di base camp. Isukan mah engke mun manakiban ayeuna ya Desember diuk tugangan Abah arah katingali ke gunung ngalaporkeun Kiai Ali sisieun Abah tuturkeun ka hayang da mahna mah teu suka ka urang gitu sok tuturkeun suka na urang teu ngalaporkeun deui kitu geus kitu guru Nabi Khidir ge ngajarkeun teh kitu Nabi Khidir mun aing teu mau beungar nyalahkeun ka urang tong dihulat. Kalau mau beungar bisa bayar polisi. Tuturkeun ku urang. Ari bapak heuleunya naon? Ieu tuturkeun. Sok hayang naon ngalaporkeun saya. Kai tong belagu, tong ngobrol jeung malaikat. Moal mainna teu datang ieu ngomong deui jeung malaikat. Mun datang mainna tong gampang. Datang artieun ari pemahaman mah mah urang teh gaya malaikat. Padahal urang sapopoe jeung malaikat. Di mana jelema geus bisa milih pagawean hade tibatan pagawean goreng. Cicing di tempat nu hade eta teh keur babarengan jeung malaikat. Keur cacarita jeung malaikat. Hayang tuh Bapak ngobrol jeung Gusti Allah. Hayang teu? Kumaha cek hadis Nabi? Di mana jelema keur dikir eta teh keur cacarita jeung Gusti. Hayang teu bisa ngomong jika Allah. Pakai bahasa Allah. Hayang teu ngomong pakai bahasa Allah. Hayang teu? Jelema keur maca Quran teh eta teh keur ngomong ku bahasa Gusti Allah. Cek saja, cek hadis. Hayang teu maneh pajonghok jeung Gusti Allah teu make penterjemah. Naon? Salat cek Rasul ari salat teh pajonghok jeung Gusti Allah teu make penterjemah. Karena teh salat. Berarti orang sapopoe ngobrol jeung Gusti Allah. Nah, aku dicara. Sing saha jalma keur maca shalawat eta teh keur jonghok jeung kaula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keur ngobrol jeung kaula. Ieu mun Mang Isul ngomong, urang mah tadi saya ngobrol jeung Nabi Muhammad. Bener Isul aing mah teh murid betul arifin. Sia teh. Baru ngomong, Bapak tadi ngobrol, urang mah henteu urang mah teu legek teh jiga guru sia tah Kiai Ali ngagul wae ngobrol jeung Kanjeng Nabi. Cek Mang Isul teh. Bukakeun hadisna di mana jelema keur maca shalawat eta teh keur jonghok jeung Rasulullah sallallahu. Si orang nu mitna oge berarti sarua meureun. Ngan teu nyaho ilmu na teu nyaho bahasana. Teu geurian suruh kitu teh. Sok-sok mah hari nu kitu teh. Gitu sieuna. Padahal masa dua main gitu. Dimensinya beda, pemahamannya gitu. Geus lah beda saya. Jadi sidang Abah Suhandi dan Abah Anom teh ujungna kitu. Datang deui Kiai di Cirebon. Cucuna Syekh Tolha. Wah. Di sidang ku wakil talqin dibawa ke Abah Anom. Cek Abah Anom, mana nu menyimpang tuh dibawa. Sok nalkin tanpa izin. Jadi ada cucu Syekh Tolha nalkin tanpa izin dibawa di Suryalaya di sidang ke Abah Anom. Cek Abah Anom, geus bubar keluar kabeh. Simpen di luar. Cek nu di luar kieu, keun siapa dihukum ku Abah Anom. Syukur kieu. Wah. Orang di jero teh. Cek Abah Anom teh kieu di jero teh. Tadi naik naon? Mobil apa? Naik bus apa naik mobil pribadi? Sewa Abah. Sewa tuh. Entar kan habis. Mobil pribadi teu boga. Sewa cek Abah. Sabaraha
panyewana adalah sakieu supir sakieu ada ya yang sewa mobil bensin yang supir yang di jalanan diberi duit cucuna setolahan teh ku abang geus jeung ieu kanggo wih nanya keluar cek wakil talkin anu ngalaporkeun di Suryalaya carekan bisa bahan tadi jadi dicarekan ya tadi kan gue dilaporkan sih nyimpang talkin tanpa izin nu dilaporkan cek ieu ngahulang aing mau diberi duit astagfirullahaladzim nu ngalaporkan joget don sia dicarekan ku abah cek abah kadia tutupan pantok cek duaan ngomongnya ngomong duaan sigana abah anu pribadi dia negur dengan keras kayaknya tuh menangalkin doi sigana ayo teh tadi ada naon anu mobil pribadi sewa abah sabaraha kita ada duit subhanallah ngalkin doi kejelema eta teh ngalkin doi gitu nanya ka abah anu abah tidak dilarang dia mentalkin. Kata Abah Anom, Syekh Tolha itu punya karomah. Tuh, diizinkan anak cucunya mentalkin tanpa izin. Itu khusus buat karena itu sabda dari Syekh Tolha. Nah, berhubung di Suryalaya, Abah mengatakan siapapun orang tanpa izin tidak boleh nalkin. Untuk siapa? Untuk yang lain. Nah, makanya ilmu itu terbagi dua, ada yang khusus, ada yang umum. Paham ya? Gitu. Udah sok ngatur, orang mah teu nyaho izin. Gitu. Kemudian kalau izin mana izin? Cek saha? Cek umum. Ada orang khusus? Oh. Ya, gitu. Ada ulama datang kemana? Ke Abah Hanom. Datang ke Abah Hanom ditalkin. Kata Abah Hanom, tidak usah diamalkan dikir ini. Teruskan saja amalan dikir yang sudah biasa diamalkan. Jadi tidak boleh pindah torikot, teruskan torikotnya. Yang penting kamu ke Suryalaya. Abah tanggung jawab supaya torikot kamu berkembang. Jadi ulamanya tidak boleh mengajarkan tekin Suryalaya, yang diajarkan torikotnya, karena ini mursyid torikot. Tapi Abah Anom sudah mengakui dia muridnya dan pengikut torikotnya, sudah menjadi murid Abah Anom. Nah, tapi datang orang kiai ke Suryalaya, diangkat jadi mubalik. Apa kata Abah Anom? Siarkan torikot. Beda nggak? Beda. Itu teh tidak minjem kuping, bapak langsung ke kuping ini datang orangnya. Kiai gede datang. Puntennya jarang sana ama di piwarang aku Abah Anom teh sok we dina tarekat Satoriyah, penting manggeus ka Suryalaya, ditanggung jawab ke Abah Anom. Bukan tidak mau Suryalaya, tapi perintah Abah Anom tetap di Satoriyah. Tuh, bijaksana Abah Anom itu luar biasa. Jadi Satoriyah tidak hilang, tetap ada lestari. Tapi dipertanggungjawabkan usulnya oleh Abah. Kalau kita harus mengembangkan teknik, makanya jangan salah kaprah. Orang mesti talkin tengah makan, beda dari jauh. Paham ya? Nah ini ilmu bukan suruh pintar, tapi suruh paham supaya kita terhindar. Kenapa orang memfitnah? Karena tidak tahu. Gitu. Saya mengajarkan cara dikir begini. Apa jawaban orang yang tidak suka? Itu mah hak Abah Aos mengajarkan cara dikir. Mah kita mah cuma wakil talkin, tidak punya hak mengajarkan. Itu pemahaman apa itu? Pemahaman umum. Pemahaman khusus? Bagaimana? Orang yang mempunyai kemampuan untuk memberikan pengajaran, silakan. Kenapa tidak diumumkan oleh Abah Aos? Karena tidak semua orang paham cara dikir. Kalau diumumkan, akhirnya semua mengajarkan cara dikir. Kalau yang belum paham bagaimana? Seperti tadi beli mic sama speaker, asal mic, ujungnya jadi masalah. Begitu. Paham tidak? Itu untuk pengajaran begitu. Ya.
Coba beli baju orang ahli dengan orang tidak ahli, beda kan hasilnya? Beda. Ya, semua juga beda, harus ada ahlinya. Itulah mahalnya, makanya kita mengamalkan dikir. Tadi udah ngomong dengan panangan, kita mah cuma jadi pengikut, tidak punya apa-apa. Alhamdulillah sudah dipilih, saya jadi wakil talqin, panangan jadi pemangku. Hanya sebuah tanda, semua juga dari guru. Begitu kemarin datang orang Subang mau manakiban. Kata Abah, siapa mau baliknya? Kiai Ali Abah. Kata Abah, jangan, Kiai Soleh saja. Itu Abah, ikhwannya yang pengen Kiai Ali harus pakai Kiai Soleh. Kata Abah, sudah ngomong ke Kiai Ali Abah, ganti pakai Kiai Soleh. Kata orang Subang, katanya mendingan nggak manakib kalau nggak Kiai Ali. Oh no. Bingung orang Subang garuk-garuk kepala. Katanya jadwal sekarang harus ganti Kiai Soleh Hujatul Arifin. Tapi orang sudah sepakat semua pengen manggil AA. Ini bagaimana? Ya saya bilang ya terserah, saya mau dipanggil jadi berangkat, jadi dipanggil balik lagi, nggak apa-apa. Tapi ikhwannya ngomong, saya nggak datang manakib Pak kalau bukan Kiai Ali. Orang Subang tak mulai bandel ngelawan. Kalau disebut Arifin itu ngelawan orang. Nggak usah. Akhirnya nyeletuk ngomong kia, setan ngelinek. Sekali-kali orang ngebantah mursyid yuk asal atas setan kan baik enak macam sekali-kali ngebantah Abah cenah tong make Kiai Soleh urang ngabantah Kiai Ali gitu cek babaturan teh heuh nya ya sarua surga lo teh bener kumaha cenah keheula ieu keheula aduh ada dalil urang cieun salah urang tanggung jawab ka Abah aos meureun kumaha orang terdatang teh diuk we memeh ka Subang gitu. Abah ada di Jagat Aras, masih sok Jagat Aras juga. Barang saya teh pertemuan wakil talqin di situ teh. Masih ada acara pertemuan wakil talqin di Jagat Aras. Anak itu kemana aja nak? Oke mah abah tos uih di dieu enjing teh pertemuan wakil talqin, tapi orang Subang manggil apa? Orang Subang, nya jum makan. Tapi pertemuan waktu tinggalkan pertemuan waktu penting ka Subang jum makan. Kita ka Subang, tadi tuh menang kudu ke Soleh. Lah ya ka Subang apa? Jom ka Subang. Kudu ka Subang. Nya tuh apa? Telepon Haji Dadang. Ya kan? Jadi ka Subang teh naon? Pitah Abah. Lah lieur teh teh ke Soleh nah. Datang ke Soleh. Cek Abah. Ke Soleh mau ulah ka mana-mana jeung Abah. Nya Abah siap. Jadi mau ada yang manggil Kiai Soleh jangan kemana-mana. Kiai Soleh mah khusus nemenin Abah. Siap. Jadi AA ke Subang, Kiai Soleh di sini. Tadi suka kan Kiai Soleh. Barang datang nih, kumaha cek Abah? Kita kata. Jadi guru itu saking bijaksana. Paham gak bahasa Syekh Mursyid? Silakan paham. Rahasia itu. Jadi guru kita akan menguji sampai di mana. Apa kata Abah? Jangan dekat sama Kiai Ali kalau tidak kuat. Karena Kiai Ali itu banyak fitnahnya. Kalau orang dekat sama Kiai Ali, siap dengan fitnahnya. Si Aul ditanya, Aul udah siap sama Kiai Ali? Sudah Abah. Siap kuat fitnahnya? Siap Abah. Syukur atuh. Berarti maneh teh budak detik enak mah gede sia Aul sia. Bisa milih sugan teh maneh budak keneh. Apa hadiahnya Aul? Kalau orang dewasa harus nikah. Jadi si Aul dikawin ke sugan teh budak keneh si Aul teh. Ada naon? Si Aul nikah terus gede budak teh sugan teh leutik keneh wae, leutik teh awak. Cek Abah si Aul teh geus gede, geus bisa milih dengan ayeuna mah sugan teh Abah teh budak keneh we si Aul teh. Orang melihat gede ternyata apa cirinya bisa? Kata Abah sudah bisa milih. Haji Udin ngikut Kiai Ali. Haji Udin sekarang panggilannya A. Karena ngikut A, panggilnya A Udin. Otopit anak berhenti. Manggil ke saya. Duduk A hadir. Mumpung sasaha. Nya Abah duduk. Lututnya nempel. Duduk. Abah ngomong di pinggir. A mah sudah sampai waktunya.
Nunduk saya tuh. Sampai apa Abah? Sudah sampai kepada makom fitnah. Wow. Murid atau Abah Anom, murid Suryalaya kalau diangkat makomnya dia akan dihina saudara. Oh, amang nyampe makom difitnah. Itu jadi kalau orang sudah difitnah berarti sudah mandiri yang kuat. Sok budak leutik sok dicarekan tara. Tara, kamu gede minta duit wae, cari. Budak leutik mah lucu, ibu minta duit. Jajan wae sambil dipeluk. Sok kolot minta duit wae. Mikir siap, otak wae kolot. Itu. Oh, gitu apa? Gitu ya. Jadi cek Allah teh orang yang sudah hina, makanya awal sering jadi mubalik. Berkembang, belum ada yang fitnah. Coba sekarang mau tempat manakibannya baru 2, belum ada fitnah. 3 belum. Tapi kalau sudah ke 10, awas sih karena mau loba oh tempat manakiban 20. Kelayo. Ya ngaganggu stabilitas aing gitu. Orang akan terperanjat. Ngapain? Cari kesalahan orang. Di situ ada fitnah. Kalau orang sudah ibadah sudah sampai kepada fitnah, berarti apa? Dengerin. Orang yang banyak fitnah itu berarti banyak nikmat Allah. Kalau kiai alim pengikutnya sedikit, ada yang fitnah nggak? Kalau yang ngamplopinnya nggak ada yang fitnah nggak? Manakibannya 2 tempat sebulan, amplopnya 2, nggak ada yang fitnah. Ya, coba kamu pengen nggak jadi wakil tabin? Pengen nggak? Bohong ada hayang. Hiji dihormat, 2 loba amplopna, mobilnya bagus. Hayang mana? Hese sarena mah bohong jangan jadi cokor doang hayang. Emang menang bawa pakai duit kita mah. Hayang teh jadi saya mursyid. Mana? Ningali mah abah mobilna alus hayang euy meunang jadi saya mursyid mah. Muridna loba, belum mah rebutan pejabat kieu. Tapi tong sare sia. Hayang beki sare beki dahar, mana modal wae jadi mursyid. Geunah. Geus lah. Paham ya? Itu apa? Itu teh. Jadi kalau orang pingin Pak Wahid membangun, Pak Wahid lihat, makin dipitnah makin bagus majelis. Sudah jadi majelis bagus, jamaahnya banyak, orang juga neliti. Ayo goreng. Sampai kadang teman juga benturan. Tadinya sahabat jadi musuh. Saya sama Pak Agus berdua jalan. Sahabat luar biasa. Makan bareng, jajan bareng, punya rezeki bareng, kemana-mana bareng. Khidmatnya bareng, ke Abah Suwani nginep bareng. Begitu ada 10 ikhwan, ke Pak Agus nggak cium tangan, ke saya cium tangan. Mulai terjadi benturan. Nanya, kenapa kamu nggak cium tangan ke saya? Baru pertanyaan, akhirnya benturan. Benturan makin lama makin benturan hebat. Kenapa? Karena ada dunia. Apa dunia itu? Penghormatan, harta semua. Makanya hati-hati. Bukan saya mengungkit keburukan, bukan. Bicaranya. Makanya saya ngomong tadi ke Pananan. Apa Pananan yang bikin orang celaka? Pengakuan diri dan ingin diakui. Orang yayasan itu tugasnya ngurusin ikhwan yang susah. Begitu jadi ketua yayasan, bukan ngurusin ikhwan, tapi pengen ngurus ikhwan. Ikhwan yang manakibannya udah lancar diutik-utik. Ditaliti guru, ieu salah ya. Apa ya? Salah ngomong, tulis, upload ke Facebook. Kesalahan itu bisa salah kata, salah ucap, atau memang tidak tahu, tidak perlu dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan itu kalau wakil talqin main ke janda jam 1 malam. Ketahuan nama Pak Ci, baru laporin saja. Bah, Kiai Ali mau pulang manakiban sok mampir heula bah ke Pantura. Nah, laporkeun. Atuh salah ngomong mah. Namanya salah ngomong. Ieu mah salah ngomong koreksi. Salah ngomong koreksi. Atuh jelema ngomong saja mah tuh pasti ada salah. Baru didengekeun jeung direkam, ditaliti. Nah, itu namanya keburukan. Tugas yayasan bukan itu, di mana ada orang kurang jamaah, bingung manggil mubalik, fasilitasna yayasan.
Imam yayasan jadi real. Ngumpulkan dana buat abah. Nyari apa coba? Nyari nama, bukan menjelekkan. Nyari nama. Bisa nggak coba? Saya bukannya takabur, nyumbang abah berapa juta tiap bulan, tapi lewat belakang, nggak ada yang tahu. So berapa juta? Kalau orang nyumbang bagaimana? Dipotong. Wow, dipotong. Apalagi nasibnya kayak Kiai Ali datang ke abah. Ada saya di situ, ada orang ngomong di samping saya. Hebat ya, Ikhwan Cimahi. Kenapa emang sengaja ngomong? Bisa ngirim sapi Pak Abah? Hebat. Tuh, Kiai Ali katanya jamahnya banyak. Mana pernah ngirim sapi? Nama doang besar, nggak ngirim sapi. Cimahi yang cuma sedikit bisa ngirim sapi. Ada wakil talkinnya. Itu Kiai. Suri Kiai teh. Itu Kiai. Beri suri. Dipikir saya ada yang kuping itu. Udah beres. Majan gede Cimahi ngirim sapi. Padahal itu sapi itu 30 juta. Dia tipe tuh Arifin. Gede sapi nopo. Sapi nanti kita naik mobil dia untuk dititah. Begitu mobil naik, langsung luncat naik, langsung suaranya. Oh, coba tuh. Suara naga gede. Oh, ya. Sapi gede, sapi naga tuh. Yang ngejualnya juga ngambil untung jadi gede 30 juta. Sudah. Saya menjelaskan nggak ke orang itu? Saya ngomong ke Betul Arifin, jangan menjelaskan, biarkan. Beres. Tidak dijelaskan. Ternyata orang Jawa ngirim sapi lagi sapi di Jawa. Begitu orang memfitnah Betul Arifin banyak jamaah ternyata nggak bisa ngirim sapi, orang kecil bisa ngirim sapi. Ternyata terbukti pada waktunya. Ternyata itu sapi itu sapi Betul Arifin. Yang si awal dipoto ke si awal teh. Ruas mulu ngalaporkeun teh. Datang deui ka saya teh. Hebat ya Betul Arifin. Kenapa? Ternyata bukan isapan jempol ngirim sapi aja 2 gede deui. Jadi 2 teh. Nah, teh hiji oke enggak usah merendah enggak apa-apa. Sekarang mah sudah paham hebatnya Betul Arifin. Ngirim sapi aja 2. Hiji, 2 itu di luar aja 2. Hiji, 2. 2. Hebat. Pas lagi makan di Sinarasa. Hebat Betul Arifin ngirim sapi 2. Datang wakil talkin. Senang ngirim sapi 2. Luar biasa. Meluk saya. Doain saya ya, dia ngirim sapi. Nyak tuh. Hebat. Abah, Kiai Ali mau beli 2 ngirim. Tuh kawan tadi dijelaskan. Menang nomor 2. Barang ditanya teh saya di sapi di Banjarnegara. Jadi 2. Makanya jangan suka menjelekkan, menjelaskan. Dia kayak gitu Allah jadi 2. ke hiji ke embung aja 2. Ayeuna mah terkenal besok ngirim sapi. Tuh jadi ulah sok hayang ngaku jeung ulah diaku. Kalau kita diaku Allah, manusia bakal ngaku. Kata Allah, kalau kamu takut kepada aku, manusia bakal takut. Kalau engkau karena aku, manusia akan mengakui kamu. Alhamdulillah. Jadi semua konteksnya ke Allah. Paham ya? Seluicing dakwah teh kayak tenggorokan skala saya. Gila teuing dakwah teh. Ieu mah penting tadi ngobrol jeung pananang. Penting jadi gitu. Alhamdulillah. Inti sarinya sekarang kalau belajar ilmu harus ada gurunya. Jadi kalau melimpahkan ilmu dari guru yang sudah, contoh gini, contoh satu hal. Ada kenal Mas April. Mas April itu puasa 40 hari. Malamnya riyadhah khataman. Tidurnya sengaja di atas tikar. Jadi enggak pakai itu enggak. Menyendiri di mana? Di Suryalaya. Sapril. Wow. Saya nanya, Sapril dapat apa? Kieu-kieu keneh teu sakti, teu naon geus kieu we. Puasa lagi dia. Enggak dapat apa-apa juga. Saya bilang Sapril, kamu itu sayang capeknya, bukan begitu belajar ilmu itu. Jangan nasib seperti saya dulu, capek-capek nggak dapat. Gimana lihat Imam Syafi'i? Imam Syafi'i umur 7 tahun sudah hafal Quran. Setelah hafal Quran, setiap ayat dia baca. Setelah itu kupingnya mendengar. Kata khobar, ada seorang alim yang baca Fatihahnya itu
bisa menyembuhkan orang sakit, bisa mengobati orang sakit. Dan bertuah, Imam Syafi'i datang sampai negara lain, keluar dari negara. Ditanya, ya Imam mau apa? Saya mau minta ijazah suratul Fatihah. Ya Imam, engkau ahlinya, engkau gurunya. Tidak, aku ingin mengambil keberkahan. Datanglah ke ulama itu mengatakan, ada apa ya Imam kesini? Saya ingin mengambil limpahan keberkahan suratul Fatihah dari lisanmu ya Syekh. Syekhnya malu orang yang datang Imam Syafi'i. Kata dia, tidak ya Tuan, berikanlah padaku. Akhirnya tidak. Bismillahirrahmanirrahim, kata Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim, kata gurunya. Alhamdulillahirabbil alamin, kata Imam Syafi'i. Alhamdulillahirabbil. Sudah selesai, didoakan. Itulah keberkahan. Jadi rek ngelmu rek kudu ngambil keberkahan dari orang yang sudah. Paham ya? Nih contoh real, contoh. Ada orang rajin saum. Saya tanya, pengen apa? Dia setahun puasa. Saya tanya, pengen apa? Pengen saya berkah. Begitu dilihat, rumah tangganya cekcok, rumah kejual, punya utang rentenir. Cek saya teh mana puasa setahun imah kejual, punya hutang rentenir, majikan cekcok. Terus abis puasa teh selingkuh deh. Kita iwan teh nurut tunjuk. Kalau disebutkan dong sing walau mau neng ngomongkan. Curi. Kenapa saya jadi begini? Siangnya puasa setahun, malamnya khotaman. Kenapa hasilnya masalah? Saya nanya, dari mana itu? Apa kamu nanya ke Abah? Enggak. Saya ingin saya sendiri. Itu kan ibadah bagus, tapi jadi hasil. Ya Allah, ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Sudah sekarang gini, sudah lupakan semua. Kamu mau rajin khotaman? Iya. Saya tulis Bismillahirrahmanirrahim. Gak usah saum ya, saumnya batalin. Ya sudah saum. Sudah. Coba amalkan ini khataman. Sekian minggu. Saya katakan, dari Abah Aus, berkahnya ke saya, berkahnya ke kamu. Amalkan ini khataman. Dari hati saya, khataman. Udah beres. Rumah dijual, udah beres semua. Tobat sudah beres semua, udah diamalkan. Berapa bulan kemudian ada surat pengangkatan naik pangkat. Akhirnya hutangnya lunas, rumah beres, naik pangkat. Dia bilang, kok bisa begini? Itulah yang saya alami dulu. Jadi pemikiran ibadah riado, kecuali kebaikan, mau berbuat baik harus dari sendiri. Tapi kalau riado harus ada gurunya. Gitu. Paham ya? Jadi mau isul nyobaan khataman lebih kaberekan itu ada ilmu nah. Alhamdulillah. Ya, jadi ada ustadz datang. Kiai, saya sudah bangun malam sengaja 40 malam tidak putus terus khataman. Mau apa? Saya teh hampir nggak mau makan, saya teh susah, istri saya minta cerai, saya sedih, saya udah punya anak. Kerjaan apa? Merbuat masjid. Oh, tukang ngurus masjid, tukang ngepel. Ya, sekolah? Ya, sekolah mah katanya sampai SMP, cuman itu katanya pesantren. Oh ya, syukur atuh gitu mah. Terusin ya, ngurus masjid. Ya, alhamdulillah. Cuman saya teh Ustaz pengen rukun sama istri, pengen punya ya tempat katanya begitu. Benar? Mau ngikut itu manakiban? Mau, Ustaz. Udah, nanti kalau ada waktu manakiban pergi ke masjid ya, ada saya di mana aja susul. Siap. Udah. Nah, teman kesini karena dia nggak punya motor antar sama kamu ya, mau temennya mau nganterin dia. Udah kemana-mana. Sudah rajin di Putu Arifin. Mau kalau saya perintah khataman? Alhamdulillah Kiai kalau khataman mah tiap malam. Enggak, ini mah saya yang nyuruh. Oh iya siap, saya tulis. Amalkan amalan ini. Ya, jangan minta apa-apa. Udah, bawa istrinya ke sini ke saya. Bilang, kamu tunggu suami kamu, jangan macam-macam. Ya, siap kata istrinya. Saya mau sabar Kiai, udah. Doain suami kamu tuh. Amalkan tong tiap subuh teh. 41 subuh tidak boleh putus khataman. Hasbunallahnya 500. Oh,
beres. Pas mesti amalkeun teh beres. Pas lagi ngimamin ada lurah ikut makmum lurah. Kiai suaranya enak banget. Alhamdulillah katanya. Mau Kiai saya suruh jadi imam di masjid saya? Mau. Hadiahnya saya umrohkan. Wow, diumrohkan lurah. Kiai diumrohkan beres riado teh jom mangkat. Wow, umroh. Balik umroh teh bukan jadi perbuat sekarang. Jadi imam masjid. Ibu-ibu ikut makmum. Kiainya mantep bacaannya, wih mantep enak didengar. Kan saya lebih tahu cenah Abah Aos jadi mantep, mantep. Kiai boleh ceramah di ibu-ibu, boleh atuh ceramah. Kata ibu-ibu, ceramahnya mantep luar biasa. Kita ceramah dari mana? Ceramah Kiai saya tulis, yang laku di luar oke itu tulis laku. Ayo ceramah. Bari surat seritik ya. Aya naon ka dieu? Aya nembongkeun cenah tuh, ka sareng mobil cenah sia. Bukan mobil kan Ustaz nya. Kumaha pamajikan? Sudah seri. Nek jadi cerai ke moal kiai cenah moal meuli mobil mah teh jadi. Lalu merepet jadi mubalek. Terus jadi mubalek ke moal ka Betul Arifin moal aduh ampun kiai moal. Kajian teh ditebas ku bedog daripada ninggalkeun kiai mah. Geus barang kitu teh. Kadenge ku wakil talqin. Da pasantren teh di wakil talqin. Ceuk wakil talqin si narasa ngomong kieu. Tong deukeut jeung Kiai Ali sia, jelema sesat. Abah ge dihina. Mun mana ka Kiai Ali ku diusir. Mana teh murid aing. Baheula ngaji ka aing. Ayeuna kudu ninggalkeun Kiai Ali. Aing bingung, kumaha? Ade kalawan guru mana jeung aing moal teh ngalawan ka guru we. Heuh gitu. Si Cing Betul Arifin nya. Gitu. Itu teh ujianna teh gitu. Alhamdulillah ya. Jadi aya ijazahna kikituan teh lain ngarang sorangan. Tapi ulah maksa cek isu teh. Ulah yang kebeli mobil gitu. Can dititah kita mau karunya odo. Belum mau pintar. Alhamdulillah. Itu tanda gitu ya. Jadi sok ada ilham gitu. Begitu ya. Cek andang teh kurang atuh lah itu dititah mau ada mau kuat teh gitu. Guys, alhamdulillah. Ima carita sukses we itu alhamdulillah ya. Ustaz gitu. Jadi enak aja di sini teh rukun, boga budak deui. Aya mobil cenah kiai, aduh nuhun aku kudu kumaha. Nuhun mah mere duit kawin atuh makasih. Bulu kita teh lumpat ya gitu. Lain ti urang kabeh oge. Paham ya? Gitu ciri eta teh. Jadi segala perkara teh kudu anu ngalimpahkeunana gitu. Jadi mah ngaca yang kawin teh ingat doa we, aur teh sama. Hayang kana kawin teh. Bener. Bener dia lain bohongnya mah nyata bener. Ulah seserian, kudu ata beres. Nah, sok di dia iman anu kira nu laku ka awewe saha panglakuna. Awewe ningali bogohun. Awewe ningali bogohun. Bogohun nae. Penta barokahna enca supaya ngalimpah kali. Ngalimpah bener teh. Bener. Tanya Mas Agus. Agus teh lanjut nah ini teh Agus ieu ngaranna teh. Cek Agus ieu. Cenah abdi teh ngedul cenah. Ngedul dikir cenah ngedul khataman. Hayang instan cenah hayang getol baheula ieu mah baheula nanya kitu. Cek gitu. Sa kira-kira ieu nu panggetolna. Aya cenah babaturan. Sok beuli hatena. Kumaha cenah meulina? Bere dahar bere duit. Kita ngadoakeun pindah jadi rajin. Gitu, tapi barokah begitu dong. Aya ikhwan mawa duit 8 juta. Bari seuri teh, Kiai. Ada apa ketawa-ketawa? Cariin orang paling soleh di Putu Arifin siapa ya? Mesti kasih duit. Paling soleh? Iya, tunjukin. Bingung nunjukin anak. Siapa ya? Aduh, saya gimana? Kela ya. Ka Abah Awas kan enggak di Putu Arifin. Enggak dah. Oh, saya ini ke Abah Awas kan diizinkan yang dicapi 8 juta. Eta jelema yang neangan orang soleh di Putu Arifin. Gelo, kalau ngomong teh aing guru nang. Astagfirullah. Aing saya ari mah sakola naon? Sakola mah cenah S1 bodoh ke nyari sia. Gelo. Ayo dia nanya, Kiai cenah ada uang 600.000 ini. Ada apa? Kata Kiai, kalau pingin berlimpah ke istri saya biar soleh. Kira-kira saya mau beliin baju
baju bagus nih 600, itu mahal 600 teh. Kira-kira kalau perempuan paling soleh istrinya siapa ya Ikhwan ya? Oh, mana yang anu paling soleh? Nah, oh istri saya kela nah Bu Sri lain, Tenjat lain, kela Lancep Uing lain. Saya mah nurut aja sama kira-kira istrinya Ikhwan Kiai siapa aja pokoknya saya kasihkan uang ini. Kehelanya. Ujung nanti duitnya saya kasihin ke ajengan adang. Tasok yang istrinya ajengan adangnya. Dibelikan baju jas satu, baju itu ke ajengan adang. Tapi bingung. Padahal majikan uing sore teh bae nyangan tuh. Gelo deui mun aing leuweun barodoin. Tapi ya buka kartu. Tapi ulah ieu teh ulah ieu mah nandaskeun gitu baheula eta mah geus ngomong gituan. Kitu mah saya deketan. So, tanya, "Sah, tong ngeledek orang." So, ajeun baheula laku teh loba-loba teh maneh. Si ajeun loba-loba. Kitu mah urang mah telepon bogoheun baheula keur bujangan saha kitu. Lain ngaku bener. Oh, lain bohong. Lain promosi lain takabur. Teh kitu ngelmu teh kitu. Ieu mah buka kartu we. Karena 2019 itu kejayaan Putul Arifin. Terbuka kemarin waktu jarah di Manakiban di Pahajar, kejayaan Putul Arifin habis bulan Desember ditutup dengan ziarah. Saya nanya apa gitu. Jadi terbukanya segala hal ihwal permasalahan. Begitu. Jadi saya ingat ya ke saudara ke Ikhwan gitu. Jayaan Putul Arifin. Tidak lain-lain. Salah satu yang terbukanya tentang ini. Gitu. Rasul di Mas Yoyo akhirnya dilaksanakan Mas Yoyo macam. Mas Yoyo tuh nyangan kawin wae pindah. Gitu. Paham ya? Ngerti gak omongan saya? Oh, si Pram nyari kerja. Saya mah Kiai nyari kerja itu susah, kenapa? Tong nanya ke saya, ada baheula ge saya nyari kerja itu susah. Cari di antara Ikhwan yang pindah kerja gampang. Kira-kira siapa? Temen apa? Beli hatinya. Kalau hatinya kebeli, senang ke kita, ngedoa atau tidak, suka tidak suka, itu sudah melimpah itu. Maunatnya itu. Ya ke kita. Begitu caranya Paci sekarang lagi usaha apa? Jualan. Ya. Ada nggak orang yang jualannya sama tapi lakunya luar biasa? Ada. Doakan. Nanti ngelimpah. Kurang manu malarat, ambaknya kan bunga teh. Bunga namanya nilai tuyul juga. Kita malarat wae mana? Bang Yusuf mun babaturan naik pangkat, ambek apa atoh? Hah? Biasa saja. Bapak ini teh bawa mana yang wae. Kuduna kumaha? Atau dengki kene teh atoh jasurnya. Rek aku ambek sieun ku kiai, sieun aku ambek lain murid pula teh. Rek nyebut atoh da can maripat ieu giseur teh biasa wae. Tapi jawaban sieun yang bener mah. Rek ngomong geus bunga ada urang teh pusing dicium tangan kok amar. Cek amar kunaon cium tangan. Da geus maripat teh tuh geus bunga ningali batur maju. Mahal itu ilmu teh. Tadina mau dicaritakeun cek istri teh, "Pak, tong dicaritakeun cek pusing kabongkar rahasia." Wah, itu geus leuwih ti ngomong ti sajam cek abah pasti buka rahasia. Teh itu teh ilmu. Sok ke saya dibere sarana. Emang anca teh nanya, ai baheula nu keur bujangan panglaku nu loba kabogona saha? Tapi tong ka urang eta mah teu masalah eta mah. Lamun loba nu mere duit bener ka urang loba. Eta mah teu. Jadi bejaan mah ngaca tenang. Engke ngalimpah. Cek mangan sate. Di loba-loba urang teh apa urang tak jadi kasep? Teu ada ya. Eta teh bukan cerita diberitakan. Ya, saya ketemu orang sakti. Orang sakti ada preman. Saya bilang, itu preman punya kebal kiai. Tong sieun cabok we. Cabok bakal ngarumpuyuk kiai. Ngarumpuyuk, beneran teu boga ilmuna. Kiai bisik di kuping. Sebut nama saya, bayangkan wajahnya. Tempeleng jatuh. Saya bilang, kenapa? Karena Haji Ruri cenah akang teh nyaah ka haji cenah. Nyaah asa ka anak.
mentak dilimpahkan ke ilmu teh cenah dilimpahkeun we cenah lewat belakang tuh guru teh gitu. Eta teh punya kabeli hatena jadi ilmu teh turun sorangan. Alhamdulillah. Paham gak ya? Begitu pasti. Tapi masalah sodako pasti itu mah bercanda tadi mahnya mau di 8 juta mereka mah liar ting. Ini keabahkan saya duit mau deh. Tidak ya gitu dong gitu lah. Alhamdulillah. Itu cara supaya di Putu Arifin menemukan kejayaan. Saya sudah kasih kuncinya, tapi nanti caranya cara apanya? Alah, bukan apa tuh? Bukan perjalanan ya bukan. Apa itu Mas Toto kalau udah nemu orangnya apa itu? Hah? Bukan strategi. Apa Mas Toto itu sering ngomong kalau di kantor itu bukan endingnya bukan. Apa dulu itu kalau sudah ketemu caranya tinggal apanya itu kan? Hah? Oh, eksekusi lagi paehan atau? Ya, oke lah buat aya bahasa eta ya. Aplikasi mah tuh mah Gojek tuh mah. Udah, karena mah jadi kalau nanti Mas misalkan akhiri kan pengen lancar bisnis gitu. Sudah ketemu misalkan akhiri minta berkah ke Paci misalkan. Nah, cara mengambil berkahnya itu nanti saya kasih caranya gitu. Nah, cara itu namanya apa itu? Bukan solusi apa namanya? Alah bahasanya itu kalau di pabrik mesti ngomong saya kan. Alah ini masih waktu itu mau ngomong teh, waktu itu aja sering ngomong gitu. Gimana toh kalau sudah tahu caranya, prakteknya itu namanya apa gitu? Sudah lancar bahwa jadi kalau bahasanya teknisnya lah gitu ya, teknisnya gitulah biar gampang. Ya, jadi kata akhir itu saya mesti gimana gitu, mesti gimana nih kayak mengambil keberkahan pati itu caranya gimana? Nah teknisnya nanti saya tulis gitu. Paham nggak? Kata Mas Yoyo misalkan saya mau jualan laku, oh kan punya berkah dagang laku Mang Isur. Nah teknisnya itu kalau Mang Isur harus bagaimana? Nanti saya yang itu bikin gitu supaya tidak gagal gitu. Paham ya? Nih saya dikasih kejayaan Putu Arifin itu gitu. Dikasih teknis cara gitu supaya terlimpah itu bagaimana caranya gitu. Paham ya? Mudah-mudahan dikabulkan Allah, dikabulkan apa? Jadi saya doanya cuma orang sakit sembuh, orang susah jadi senang, orang punya hutang bukan sekedar kebayar, ada lebihnya, gitu ya, segala perkaranya di Putu Arifin itu ya, sukses ya. Ya, alhamdulillah. Saya mohon maaf dari perkataan yang panjang, ya, tapi ini kalau ditutup dari tadi nggak ketemu perkataan ini. Ya. Sekarang sudah ketemu. Tadi kata isi dari rumah udah diomong, bapak awas mau ngomong etas ya. Orang mah bapak sudah di ngumbar-ngumbar Kak Ikhwan. Tapi saya teh mikir teh muka-muka kita karunya. Allah. Kak Ikhwan teh kata digoreng wae cenah main berewe. Lain orang karunya ningali Ikhwan teh. Karunya hayang senang teh. Eta mikir Gusti. Itu tentang lain ningsih dan lain itu. Gitu Pak C. Jadi pengen melihat Putu Arifin teh. Jadi saya nanya ke para aulia Allah, nanya Tuhan apa yang bikin sukses untuk abad ini sampai tahun 3000 sampai tahun 3000 itu wilayahnya ini zaman Nabi Musa ini, zaman Nabi Isa ini, zaman Nabi Muhammad ini, zaman ini 1000 tahun ke depan itu tidak berubah seabad ke depan bukan 1000 berarti 2100 seabad maaf bukan 1000 seabad salah ngomong saya ya mohon maaf 100 abad sampai 100 tahun ke depan itu yang sukses abad ini yang banyak duitnya yang getol ibadahnya itu sukses abad ini
Jadi saya ingin melihat Ikhwan itu sukses di dunia, ibadahnya rajin gitu. Itu maksud. Tidak cita-cita apa teknisnya gitu. Kayaknya menemukan hal-hal yang menghilangkan segala kesempitan-kesempitan di dalam hidup. Orang sakti sekarang paling jadi satpam, tapi orang kaya alhamdulillah gitu ya. Ya bukan berarti harus kaya duit ya Mas Ribuddin ya, Mas Ribuddin, tapi tetap itu memang di zaman sekarang harus kuat secara ekonomi. Maka kita akan disegani orang untuk abad ini. Sekarang bukan segan nggak orang sakti, belum tentu. Zaman sekarang segan sama orang. Makanya sekarang harus benar-benar memilih ekonomi yang kuat untuk kedepannya. Amin ya rabbal alamin. Ayo kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyyi